termasuk padat nggak sih Ustaz di bulan Ramadan ini kan gitu? Gimana? Padat banget ya, padat banget. Mungkin bagi waktu dengan keluarga seperti apa nih? Apa diajak juga Ya, seperti apa? kadang kalau dekat-dekat keluarga, kalau di Jabodetabek itu keluarga pasti ikut terus, tapi kalau keluar kota kan ada anak kan tinggal kan. Ya aku paling sendiri, gua balik habis acara pulang. Ustaz mungkin Ramadan tahun ini seperti apa kalau dari Ustaz sendiri merefleksikan? Ramadan tahun ini Masya Allah ya, saya banyak digembirakan sama Allah karena banyaknya orang-orang yang dapat hidayah kan, banyak influencer, artis-artis, orang terkenal yang tiba-tiba yang pengen masuk Islam, itu sesuatu yang menggembirakan aku tuh. Kemarin ada Dr. Richard. Dr. Richard Lee, ada Bobon. Kalau Bobon itu kapan gue diceritain? Kemarin, Bobon tuh kemarin, Masya Allah. Bobon waktu itu kita masak bareng ya, kita masak bareng untuk ngasih makan 1.000 orang di Cibubur. Ya spontan aja waktu mau motong kambing, Bobon ya aku suruh syahadat dia mau. Mungkin kalau alasannya Bobon sama karena dia memang sudah belajar dari lama kan. Coba kalian tengok konten-konten dia beberapa tahun terakhir. Dia udah fasih banget ngomong Masya Allah, Insya Allah, Alhamdulillah, Assalamualaikum, Ya Allah gitu. Mungkin dari perubahan hidup Bobon seperti apa Ustaz melihatnya? Orang baik, suka bagi makan orang kan. Ingat nggak dulu ada pelacur yang ngasih makan anjing, itu dikasih hidayah sama Allah, masuk surga. Ini Bobon ngasih makan 1 juta orang loh. Dia udah di 1.000 titik. Satu kali masak 1.000 orang makan. Berarti 1.000 kali 1.000 berapa? 1 juta. Yang segitu banyak dia ngasih makan orang di Papua, di mana-mana kan. Gak mungkin orang yang tidak baik hatinya, yang tidak ikhlas mampu membuat amal sebanyak itu. Biasanya kalau orang nonton kan sekali aja bisa selesaikan. Itu sekali syuting masak diviralkan beribu kali kan. Kalau kan Bogor kan enggak. Dia memang kemana aja diajak dia mau. Dan dia pakai duit dia sendiri loh, bagi-bagi makan itu luar biasa. Mana Om? Om Suno? Kemana? Pulang sebalik. Nah ini Usman nih, kenalkan ini Usman Ustaz Manis. Ini Ustaz Karismatik. Idaman. Kalau Ramadan Anda sama beliau terus di TikTok live insyaallah. Boleh. Jangan lupa di like, komen dan tap layar insyaallah. Nanti kita berkabar ya. Nanti kita main lagi ya. Ya, kabar. Stay. Kak, ini ya. Ci. Oke. Salam. Abi, HP ku sama Abi ya? Enggak lah. Ya, Tadi kan siapa Ustaz, yang mungkin motoinnya? kalau perjalanan spiritual Bobon itu seperti apa? Oh, aku udah dari dulu aku tengok ya, dia memang sangat dekat dengan hidayah. Dan dia bahkan beberapa kali ketemu orang Islam kan dan disuruh syahadat. Cuman dia baru mengaku kalau sekedar ngucap syahadat, ya maaf, sekedar ngucap syahadat itu tidak otomatis mirip dengan orang Islam. Orang itu akan Islam kalau dia mengatakan saya Muslim. Nah, jadi kemarin lah Bobon baru mengatakan kalau saya Islam, doakan semua istiqomah. Gitu. Prosesnya panjang. Kemarin banget ya Ustaz. Iya, kemarin banget. Mungkin dari puasa, dari sholat seperti apa? Kita membimbing langsung ke sholat. Iya, nanti insya Allah pelan-pelan perlahan ya. Jadi langkah awal dulu, insya Allah langkah awalnya kamu menuntut langkah belajar. Langkah awalnya kamu menuntut langkah belajar. Nah kan Pak Ustadz, kan banyak ya artis-artis tuh yang maksudnya yang sudah Pak Ustadz mualafin. Apa sih yang membuat mereka nyaman sama Ustadz dan percaya sama Ustadz? Karena aku tidak pernah merampas kesenangan mereka, yang pertama ya. Aku nggak mengkritik mereka. Dan aku karena basic memang seniman, itu bahasa itu dengan bahasa seni ya. Dengan apalagi influencer kan, nah, itu orang kaum kita kan, satu kaum kan. Artis-artis kalau ada mau curhat seperti itu bahasanya nyambung karena kita satu kaum, satu frekuensi kan, jadi nyaman aja kalau ngobrol gitu. Dan bagaimana peran Ustadz itu dalam membimbing mereka dan apa aja sih kesulitannya gitu? Selama ini kan di bulan Ramadan ya. Gini ya, orang yang masuk Islam tuh memang mereka yang pengen, karena aku belum pernah sekalipun datangi orang non Muslim sengaja untuk mengajak dia masuk Islam. Yang ada tuh orang-orang non Muslim datang ke tempatku, ke studio, ke rumah, ketemu di jalan ataupun di sosmed dan sebagainya, mereka yang nonton aku. Di TikTok alhamdulillah sudah 62 orang yang login. Dan aku nggak pernah sekalipun berkunjung ke wallnya orang-orang non-muslim. Jadi jangan salah paham ya, aku tidak dalam rangka islamisasi, enggak. Jadi yang mau log out silakan log out, yang mau login silakan login. Aku tuh sangat open mind dengan itu ya, karena hidayah itu urusan Allah.
Jadi aku tidak heran melihat ada orang yang keluar dari Islam, dan aku pun tidak heran melihat orang yang masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena orang yang keluar dari Islam itu karena memang dari dulu dia hatinya memang bukan Islam. Dia memang udah gak suka dengan Islam, maka tinggal tunggu orang yang aja hentakan datang, ada masalah dikit dia murtad. Dan orang-orang yang masuk Islam itu mungkin lisannya belum lama nggak ngucapin dia suka Islam, tapi hatinya, hati nurani mereka itu suka dengan Islam. Gitu. Jadi ketika ketemu aku gampang, orang udah pengen naik kan tinggal kita dorong aja kan, atau kita tarik ke atas. Tugas saya nggak besar. Ini hidayah mutlak dari Allah, saya cuma perantara aja, dan kebetulan Allah Taala gunakan saya sebagai asbab mensyahadatkan mereka. Ustadz, mungkin dari public figure sendiri udah ada yang pengen Banyak, listnya banyak banget. Insya Allah, mudah-mudahan nanti tunggu tanggal mainnya ya. Karena aku lihat fenomena di Indonesia ini banyak influencer, public figure, tiktoker, facebooker, apalagi itu, youtuber yang non muslim tapi berperilaku seperti orang Islam, bahkan melebihi orang Islam. Contoh Willy Salim ya. Setiap kurban, saya rasa di Indonesia sapi kurbannya yang paling besar ya. Bahkan dia mengakunya non muslim kan, berangkatin umroh, kalau live pakai gamis, pakai ini semua. Insya Allah, masya Allah, tabarakallah, itu udah biasa di lisan mereka. Dan kalau bikin konten selalu menyampaikan hadis Nabi, katakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini tinggal waktu ya, ketemu siapa ya. Mungkin mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan Willy ketemu aku, kita login. mungkin kalau Jordi dan Ruben Onsi seperti apa sih? Saya kurang akrab sama mereka. Mudah-mudahan Allah beri saya juga. Ustadz, dari Tapi yang sudah mengikrarkan mau masuk Islam salah satunya Horman Faris. Itu bilang, oh lama-lama masuk Islam gua nih. Kan dia tiap tahun nganterin sapi Idul Adha. Kemarin malah ngumumin mau bangun masjid. Itu. Ustadz, dari pengalaman ngajarin artis atau influencer yang mualaf itu ada gak sih kayak tantangan? Nggak ada. Aku tuh nggak pernah maksa orang mau masuk Islam, jadi nggak ada masalah. Aku nggak melayani perdebatan juga. Aku cuma bilang, if you like, okay, come in. Welcome. If you don't like, no problem. You go your way, I go my way. Lakum dinukum waliyadin. Jadi saya tidak melayani perdebatan, tidak pernah berdebat masalah agama. Saya sangat menghormati semua agama yang ada. Tapi kalau ada yang mau, yang suka dengan Islam, mari. Saya akan peluk kalian, insyaallah. Assalamualaikum. Ya, Ustaz, terakhir, kan ini kan akhir-akhir ini ada BMKG itu mau memodifikasi cuaca ya. Nah itu hukumnya dalam Islam seperti apa sih? Dia nggak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Boleh modifikasi apa aja, merekayasa apa aja, tapi yang berlaku itu ketetapan Allah. Mau dialihkan hujan, ngomongkan, kalau waktu itu turun hujan. Karena Allah yang menurunkan semua, yang mengatur suasana keadaan itu. Jadi boleh menggunakan teknologi, tapi libatkan Allah. Jangan bilang pasti nih, kami bisa rubah ini, kami bisa, tidak aja. Kalau mau bikin matahari kayak di Cina, mau bikin matahari mana bisa. Orang matahari di sini ya tutup. La ilaha illallah.